sebagai komedi konsultan dan pemain eksklusif selama 3 tahun. Nah, di sini saya benar-benar apresiasi setinggi-tingginya buat Mas HB. Bisa dibilang sutradara legend buat Trah Jawa lah. Trah Jawa. Iya, alhamdulillah. Mas Erik, kalau ditanya sangka nggak, pasti nggak nyangka gitu ya ketika karir makin menanjak dan Mas Rizal. Sehat Masku? Sehat. Izin Mas ya. karir makin menanjak dan sekarang dipercaya untuk jadi komedi konsultan. Gimana nih Mas? Balik lagi, ini bisa dibilang penantian saya selama 2011 saya itu mau casting di tempatnya Mas Hanung. Baru menginjakan kaki, ini kisah nyata, saya bilang sama Mas Hanung. Mas Hanung keluar, lo mau casting apa? Film ini. Enggak, udah dapat kok. Dari situ saya bilang, suatu saat Mas Hanung pasti manggil saya, dan saya tidak akan menginjakan kaki di dapur film kalau belum Mas Hanung yang nyuruh. Dan alhamdulillah, di tahun 2019 ini terbukti. Dan ya doanya orang tua saya lah ini. Itu benar-benar ditolak, itu belum casting udah ditolak sama Mas Hanung. Ini kisah nyata. Tapi sekarang saya diminta untuk memegang project yang sangat luar biasa sih. Terima kasih Mas Hanung. Tapi biasanya Mas Erik kalau misalkan ini kan cukup berat gitu ya, komedi konsultan. Ya. Ketika mencari inspirasi komedi itu gimana sih Mas? Nah, komedi saya itu genrenya beda sama komedi yang lain. Komedi saya itu komedi relate. Jadi ketika dikasih komedi, naskah tidak saya acak-acak, tapi apa yang bisa dikomedikan di dalam naskah itu. Jadi nggak maksain, nggak annoying, nggak aneh. Jadi penontonnya tuh, oh iya kayak harusnya kayak gini ya. Karena ya balik lagi, komedi itu adalah puncak dari tragedi. Ketika tragedi udah dapat, komedinya pasti dapat. Gitu sih. Dan jadi ada beban sendiri nggak sih Mas? Atau justru jadi ini sebuah tantangan gitu di karir Mas Erik? Nah, film yang akan saya kerjakan sama Mas Hanung ini adalah bisa dibilang biopik tahun 65. Tapi saya tidak memikirkan komedi pada waktu 65. Karena komedinya akan beda. Tapi balik lagi, yang nonton sekarang kan bukan penonton yang lahir di tahun 65, tapi Gen Z. Jadi saya bilang bersikeras sama Mas Hanung, Mas, perkara sejarah saya alihkan ke Mas Hanung. Tapi untuk komedi yang sekarang, insya Allah Erik bisa lah. Jadi seolah sejarah urusan Mas Hanung, komedi Erik Estrada. Bagi tugas lah. Itu kan bisa dibilang di belakang layar Mas. Di depan layarnya tetap ada sih Mas. Nah itu dia, menjebaknya Mas Hanung tuh untuk saya bisa tiap hari ada di situ. Saya juga main nanti di filmnya Mas Hanung. Jadi kontrak 3 tahun sebagai komedi konsultan plus talentnya dapur film. Mas, menjalani bisnis juga, terus sekarang di dunia entertain makin aktif gitu, agak sulit nggak sih mengatur waktunya gitu? Sekarang saya sudah tidak di TV, karena balik lagi industri TV ya menurut saya belum fair lah, karena dari segi honor saya kerja sebulan di ininya ya tau lah pokoknya. Nah di situ saya hanya membatasi untuk film aja. Kebetulan saya juga ada bisnis. Ketika seorang seniman ada bisnis, bisa menolak project yang menurutnya nggak worth it nih, gitu sih. Itu aja sih Mas. Bukan sombong gitu Mas? Bukannya sombong, cuman anak saya 5 ya Mas. Iya nggak? Udah pernah kejadian saya syuting hampir 700 episode, bayar uang pendaftaran 8.500.000. Ini buat bayar uang pendaftaran aja nggak bisa. Padahal kontrak saya di TV 700 episode, apa bisa dibayar dengan Bu Guru, Pak Guru? Saya punya kontrak kok 700 episode, satu episodenya 12 juta. Nggak bisa, harus dibayar dengan cash. Nah dari situ saya sadar, saya relate aja, makanya saya yang di film aja. Film tuh sebelum syuting dikasih uang, sebelum akhir udah dilunasin. Masih fair dunia industri film kita. Tapi Mas, ketika terjun ke dunia film, jadi nyesuaiin lagi nggak sih, atau justru ya udah jalan ya air ngalir aja gitu? Bisa lebih milih-milih sih, karena kan saya punya bisnis yang omsetnya juga alhamdulillah luar biasa di bidang batik tulis Joyotipo. Nah di situ juga pelanggan-pelanggannya alhamdulillah Pak Menteri, Pak Prabowo, Mas AHY, itu real semuanya. Nek wong Jawa ngomongin kewahyon Mas, kebejan, keberuntungan lah Erik Estrada ini. Tanpa disadari orang yang membeli ini orang-orang penting. Nah di situ malah sekarang industri Solo itu bisa dibilang
banyak investor yang pengen bikin film gitu, tapi saya menyerahkan kepada guru saya, Mas Hanung Bramantyo lagi. Mas, ini ada yang mau invest puluhan M, mau bikin film di Solo, hajar. Itu aja sih. Baru segenap itu nantikan 2006-2007 industri film akan maju di kota Solo. Mas Erik, bisa jadi pertanda nggak sih bahwa kedepannya nggak selalu di depan layar nih, Mas Erik ke belakang layar justru malah menggantikan Mas Hanung ketika nanti Mas Hanung udah pensiun? Yes, saya akan belajar penuh dengan Mas Hanung. 1-2 film saya tetap menjadi seorang aktor, tapi di balik sananya saya pengen jadi produser, bukan sutradara sih, produser. Nantikan karya-karya saya. Pangestune. Oh, iya. Sip. Makasih Mas Erik. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas.